Selamat datang di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, P4TK Matematika. P4TK Matematika merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. P4TK Matematika memiliki tugas pokok dan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang matematika, dengan tujuan agar nantinya peserta didik memiliki kompetensi matematika yang memadai, serta sikap yang tangguh dalam menghadapi kompetisi global. Lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1980 ini telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan dinamika dunia pendidikan. Program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang matematika dituangkan dalam 3 kegiatan, yaitu pengembangan diri, karya inovasi, dan publikasi ilmiah. P4TK Matematika memberikan kesempatan secara terbuka dan sesuai prosedur kepada guru sekolah dasar dan guru matematika untuk meningkatkan kompetensinya melalui partisipasi dalam program unggulan P4TK Matematika. Untuk melaksanakan programnya, P4TK Matematika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, berdedikasi, memiliki komitmen yang tinggi, dan melakukan praktik-praktik baik dalam pelaksanaan tugas. Selamat pagi, Bapak Ibu Pegawai P4TK Matematika. Mengawali aktivitas kita, P4TK Matematika memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa fasilitasnya yaitu Laboratorium Matematika, Laboratorium Komputer, Ruang Kelas, Ruang Aula, Perpustakaan, Ruang Playground, Ruang Telekonferensi, Unit Layanan Terpadu, Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi, Toilet Difabel, Jalan bagi yang berkebutuhan khusus, Ruang Arsip, Lapangan tenis, dan Ruang Fitness. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Sudah hadir Ibu Yeni dari Dinas Kabupaten Lampung Utara ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Jelas, Pak. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Yeni dari Lampung Utara. Pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita, yaitu Lokakarya 0 sebagai lokakarya perdana bagi untuk pelatihan calon guru penggerak, ya, program guru penggerak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan mulai pagi ini hingga nanti selesai di siang hari bisa berlangsung dengan lancar dan tidak ada kurang suatu apa. Bagi yang muslim bisa bersama-sama membaca basmalah, sedangkan yang lain silakan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Kepada host Mas Fajar bisa difasilitasi. Silakan Mas Fajar. Ya, selanjutnya kita mendengarkan lagu Mars Calon Guru Penggerak. Silakan Mas Fajar bisa diperdengarkan. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kuatkan
Terima kasih Mas Fajar atas perdengaran lagu Indonesia Raya dan lagu Guru Penggerak, lagu Mars Guru Penggerak. Selanjutnya marilah Bapak Ibu kita simak bersama-sama penjelasan dan paparan terkait dengan program Guru Penggerak yang akan disampaikan dari P4TK Matematika oleh Bapak Yuliawanto. Waktu dan tempat waktu kami persilahkan pada Pak Yuliawanto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sapon. Cek suara dulu apakah suara saya cukup jelas Pak Sapon. Jelas, sangat jelas Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Provinsi Lampung. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pejabat dinas yang saat ini berkesempatan untuk hadir dalam pembukaan Lokakarya 0 PGP Angkatan Ketiga. Bapak Ibu utusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Lampung, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Ibu para pengawas sekolah, Bapak Ibu fasilitator untuk wilayah Kabupaten Lampung Utara, tim PGP, P4TK Matematika untuk wilayah Lampung Utara, baik itu para PP, tim PGP dari P4TK Matematika, admin LMS, utamanya Pak Sapon selaku penanggung jawab PGP untuk Kabupaten Lampung Utara. Dan yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu para calon guru penggerak untuk wilayah Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, meskipun melalui tatapan maya, virtual meeting, kita bisa berada dalam satu room untuk mengawali pendidikan guru penggerak angkatan ketiga di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati, Bapak Dr. Randes Mat Soleh MPD, izinkanlah saya selaku penanggung jawab PGP di P4TK Matematika. Amanah saya sehari-hari adalah koordinator agen perubahan pendidikan guru penggerak yang saat ini mendapat tugas untuk menyampaikan laporan perencanaan pelaksanaan PGP untuk sasaran wilayah mitra P4TK Matematika. Izinkanlah saya mencoba memaparkan beberapa slide paparan. Rencana pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan ketiga di P4TK Matematika. Kami awali dengan kebijakan program pendidikan guru penggerak. Ini merupakan Merdeka Belajar untuk episode yang kelima. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, perlu kami sampaikan, kalau kita melihat peta Indonesia, maka inilah sasaran garap dari Kementerian Pendidikan P4, Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk pendidikan guru penggerak dari Sabang sampai Merauke. Sangat luas, sangat banyak, meliputi seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal GTK sudah membagi wilayah sasarannya. Untuk P4TK Matematika meliputi 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Jika tidak ada perubahan kebijakan, maka kemitraan ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir pemerintahan periode ini, yaitu 2024. Sehingga khususnya dengan Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan Provinsi, maka insya Allah kita akan terus bermitra, ya, karena targetnya akan menyasar seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini gambaran pertumbuhan eksponensial guru penggerak, Bapak dan Ibu. Target di akhir 2024 adalah sejumlah 405.900. Ini kalau kita bandingkan dengan total jumlah guru yang 3 jutaan, maka ini baru 1/8. Ini kira-kira baru 1/8 atau 1/7 dari keseluruhan. Tapi harapannya 1/8 atau 1/7 ini itu mudah-mudahan bisa menjadi motor penggerak di kabupaten kotanya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, sehingga efek baik dari pendidikan guru penggerak ini akan terasa di semua sudut-sudut wilayah Indonesia. Ini perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan angkatan ketiga sasarannya, jumlah sasarannya secara nasional masih sama, yaitu di 2.800, angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan ketiga. Kita sudah sampai sini. Sebentar lagi akan dimulai angkatan keempat dengan sasaran yang jauh lebih besar, yaitu kalau kita hitung kira-kira 3 kali lipatnya. Ini insya Allah akan dimulai di awal Oktober, jadi tidak lama lagi, sekitar 2 bulan lagi. Nanti di tahun 2022 angkatan ke-5 dan seterusnya, sebentar lagi akan proses pengumuman untuk seleksi angkatan ke-5. Untuk angkatan ke-4 sekarang prosesnya sudah sampai kepada BIMTEK pengajar praktek maupun BIMTEK fasilitator. Beberapa saya skip Bapak dan Ibu. Kita ketahui bersama visi guru penggerak mewujudkan capaian Merdeka Belajar, di mana target akhirnya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila yang intinya memiliki 6 hal ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kemudian mandiri. Ini semua harapannya tercapai, ya, terbentuk di dalam anak-anak didik kita. Bapak dan Ibu, secara khusus, pendidikan guru penggerak ini, target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah mendorong untuk menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Pemimpin pendidikan itu meliputi apa saja? Paling tidak 3 hal ini Bapak dan Ibu. Kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun instruktur pelatihan guru. Bapak dan Ibu, saat ini di Kementerian sedang serius menggodok sebuah regulasi di mana kepala sekolah ini itu jalurnya melalui jalur pendidikan guru penggerak. Sedang serius, intensif dibicarakan di tingkat pusat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi Bapak dan Ibu dan menjadi sebuah solusi bagi daerah untuk merekrut kepala sekolah yang mana di beberapa daerah sekarang ini kadang-kadang mulai kesulitan untuk mendapatkan kepala sekolah. Baik Bapak dan Ibu, beberapa saya skip karena ini sudah bisa kita pelajari melalui web atau di berbagai macam referensi.
Bapak dan Ibu, ini secara global adalah alur gitu ya, alur yang telah dijalani oleh Bapak Ibu khususnya para CGP, di mana rekrutmen calon guru penggerak yang berliku sudah dilalui, kemudian sekarang mulai masuk pendidikan calon guru penggerak, nanti harapannya akan muncul generasi baru pemimpin pendidikan, dan harapannya nanti akan ada yang jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau instruktur pelatihan, atau pemimpin-pemimpin pendidikan di peran-peran yang lain. Beberapa saya skip Bapak dan Ibu. Saya ke paparan yang ini untuk wawasan kita bersama, ya, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah dan mungkin juga pengawas sekolah, dan tentu saja nanti dinas selaku koordinator yang mengelola SDM pendidikan yang ada di daerah. Kerangka desain pendidikan guru penggerak yang 9 bulan, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Pelatihan kok lama banget? Apakah nanti anak didiknya tidak terbengkelai? Apakah nanti tugas-tugas utama gurunya menjadi kacau, tidak menjadi kacau gitu ya? Nah, Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena mindset selama ini kalau mendengar kata pelatihan, ya, itu mindsetnya biasanya kepada sebuah isolasi atau konsentrasi, di mana para guru dipanggil ke suatu tempat, ya, dikonsentrasi selama 1 minggu, selama 2 minggu, atau 3 hari dan sebagainya, dari pagi sampai sore, bahkan malam juga kadang-kadang ada sesi kalau itu menginap. Nah, mindset itu menjadikan, lah kalau 9 bulan terus bagaimana? Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa prinsipnya itu seperti ini Bapak dan Ibu. 70% itu para guru itu nanti akan belajar di tempat kerja. Dan komunitas praktek meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. 70%. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru lain. Nah, hanya 10% yang pelatihan bersama fasilitator dan pendamping, serta ada unsur lain yang belum tertulis di sini, yaitu instruktur. Jadi hanya 10% Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya waktu ini 9 bulan, ya 10% dari 9 bulan gitu ya. Berarti kira-kira 0,9 ya. Dari sini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita sehingga kita tidak merasa khawatir terkait dengan tugas-tugas pokok dari para guru, yaitu khususnya mendidik di kelas dan kemudian juga tugas-tugas lain yang telah disepakati bersama di sekolah. Nah, harapan dan kekhawatiran tentu saja masih ada. Nanti insya Allah itu semua akan dibahas di sesi lokakarya ini, sehingga kita hadirkan para kepala sekolah atasan langsung dari para CGP menjadi peserta pokok. Ya. Dalam lokakarya ini peserta kita bagi menjadi 3 bagian Bapak dan Ibu. Ada peserta pokok, yaitu peserta yang mengikuti full rangkaian lokakarya mulai dari saat ini sampai dengan besok siang jam 12. Yaitu siapa peserta pokoknya? Yaitu para CGP dan KS-nya CGP. Kemudian ada peserta pleno atau peserta undangan, yaitu wakil dari dinas, para PS berbagai macam jenjang, kemudian unsur lain yang mungkin saat ini hadir. Nah, ini mudah-mudahan di sesi pleno nanti mendapat gambaran tentang pendidikan guru penggerak sehingga bisa memahami aktivitas dari para guru yang tergabung di dalam pendidikan guru penggerak pada saat ini. Kemudian yang ketiga ada peserta pemantau. Peserta pemantau itu terdiri dari fasilitator dan tim PEM-PATK. Ini insya Allah akan mengikuti secara full juga, tetapi tugasnya hanya memantau, mencatat kira-kira ada kendala apa, kemudian ada masukan-masukan apa terkait dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak di masa yang akan datang. Bukan dalam rangka untuk membenarkan atau menyalahkan jalannya lokakarya, karena itu semua menjadi ranahnya pengajar
praktek. Baik, saya lanjut ke paparan yang lain. Bapak dan Ibu, ini akan kita lihat akan lebih detail ya, tabel ini, pola program pendidikan guru penggerak. Nah, ini informasi dalam satu tabel ini cukup lengkap. Tabel ini tertuang di dalam Kepdirjen ya, sebagai regulasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kalau kita pahami bagian atas ini ada informasi paket modul. Artinya inilah 10 modul ya, atau 3 paket modul, paket 1, paket 2, paket 3 yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu CGP. Nah, yang akan dipelajari Bapak Ibu CGP. Dari 3 paket modul ini terbagi menjadi paket modul 1 4 modul, paket modul 2 3 modul, paket modul 3 3 modul. Kemudian di baris kedua ada bulan ini mulai bulan ke-0, ke-1 sampai dengan ke-9. Kemudian di sini ada informasi peran-peran dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Ini yang terkait dengan akademisnya, Bapak dan Ibu. Ada narasumber, ada instruktur, ada fasilitator, atau ada pendamping atau pengajar praktek, kemudian ada LMS. Di sini kalau kita lihat ada angka-angka, ini adalah jumlah jam pelajaran yang akan dilalui oleh Bapak Ibu CGP selama 9 bulan. Angka-angka ini kalau dijumlahkan totalnya 306. Jadi Bapak Ibu ini nanti sampai 9 bulan akan melewati 306 JP. Di bagian kanan ada moda. Jadi pendidikan atau pola pendidikan guru penggerak ini dilakukan melalui 2 moda, moda daring dan moda luring. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari angka-angka ini, kalau dijumlahkan, maka lebih banyak moda daringnya daripada moda luring. Baik, coba saya sampaikan lebih detail satu persatu. Narasumber ini insya Allah akan disampaikan oleh 2 orang, yaitu Pak Dirjen dan Mas Menteri. Masing-masing 2 JP. Kapan itu dilakukan? Insya Allah tanggal 12 Agustus, Bapak Ibu. 12 Agustus akan ada pembukaan secara nasional melalui virtual Zoom meeting seperti ini oleh Mas Menteri dan Pak Dirjen. Nah, kemudian mulai tanggal 13 Agustus pendidikan guru penggerak berjalan, gitu ya, berjalan. Itu mulai masuk ke sesi fasilitator. Sesi fasilitator ini terlihat untuk paket modul 1 totalnya 52 JP. Paket modul 2, paket modul 3, 54. Nah, kemudian di sela-sela sesi fasilitator itu ada sesi instruktur. Sesi instruktur ini untuk menyampaikan modul. Nah, jadi kalau di paket 1 selama 2 bulan ini ada 4 modul, maka akan ada 4 kali sesi instruktur masing-masing 2 JP. Siapa para instruktur? Para instruktur adalah orang-orang atau sekelompok orang yang kita sebut tim yang mendapat tugas untuk mengembangkan program pendidikan guru penggerak ini oleh kementerian. Mohon maaf. Beliau adalah para guru. Beliau adalah para guru yang menurut penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau nanti akan berbagi pengalaman melalui sesi instruktur ini terbingkai dalam modul-modul yang sudah dirancang yang nanti akan disampaikan selama 2 JP melalui virtual meeting seperti ini. Jadwalnya nanti secara detail, secara resmi akan kita infokan secara bertahap. Nah, kemudian mulai hari tanggal 13 tadi saya sampaikan masuk ke sesinya fasilitator, ini secara daring. Nah, untuk fasilitator ini secara daringnya melalui 2 model. Ada yang model langsung seperti ini, virtual meeting. Ada juga yang model tidak langsung, tetapi terbingkai dalam sebuah sistem yang disebut dengan learning management system. Ya, jadi pembelajaran tadi 70% belajar dari tempat kerja tadi itu para guru kita yang menjadi CGP itu nanti di sela-sela melaksanakan tugasnya di sekolah
itu akses internet masuk ke LMS untuk berinteraksi dengan fasilitator dan CGP yang lain, serta juga berinteraksi dengan PP. Nah, itu pembelajaran kita sebut dengan asinkronus gitu ya. Pembelajaran tidak tatap muka melalui sebuah platform learning management system. Nah, ini semua totalnya nanti akan dilalui 160 JP dengan fasilitator, kemudian ini 20 JP ya, 20 JP dengan instruktur. Nah, itu semua durasinya akan dilalui selama 6 bulan. Kemudian kita masuk ke pembelajaran dengan pengajar praktek. Ya, dengan pengajar praktek. Ini dimulai hari ini Bapak dan Ibu. Lokakarya 0 itu nilainya 8 JP yang kita bagi menjadi sesi pleno dan sesi kelas PP. Nanti sesi plenonya sekitar 2-3 JP, sesi kelas PP-nya sekitar 6 JP. Nah, nanti di sini sesi pleno diikuti oleh semuanya dan termasuk tamu undangan. Sesi kelas PP nanti hanya diikuti oleh CGP dan KS-nya CGP. Nah, Bapak Ibu dari dinas, dari pengawas dipersilahkan untuk memantau, ya, untuk melihat jalannya sesi kelas PP. Di sini nanti akan ada menggali apa harapannya dan apa kekhawatirannya, baik dari sisi KS maupun dari sisi CGP. Yang kemudian memahami bersama perjalanan pendidikan calon guru penggerak ini selama 9 bulan, yang kemudian nanti ditutup dengan komitmen bersama. Nah, harapannya di sini KS dihadirkan bersama CGP, itu harapannya untuk tadi mencoba menggali semua kekhawatiran dan semua harapannya yang kemudian bisa dicapai ya, dicapai sebuah komitmen bersama sehingga para CGP ini akan merasa nyaman ya menjalani pendidikan selama 9 bulan, merasa tersupport. Begitu juga para KS merasa tidak khawatir lagi karena inilah komitmen dari CGP saya meskipun mengikuti pendidikan selama 9 bulan tapi tetap akan komit menjalankan tugas-tugasnya. Nah, disinilah ada pemahaman ya, hak dan kewajibannya untuk sama-sama memenuhi kewajibannya dan juga memenuhi haknya gitu ya. Nah, disinilah. Ini harapannya nanti dari Dinas Pendidikan untuk mengawal ini sehingga tidak terjadi seperti yang sudah terjadi di angkatan 1, itu ada 1-2 orang CGP yang kemudian terpaksa mundur karena mohon maaf saya sampaikan di sini mudah-mudahan harapannya tidak terjadi di angkatan ketiga secara khusus di Kabupaten Lampung Utara. Setelah kita tanya kenapa mundur, karena ternyata kepala sekolahnya seolah-olah kemudian tidak mau tahu. Pokoknya tugasmu ini misalnya ngurusi bos, menjadi operator dapodik dan sebagainya, ini saya tidak mau tahu keributan kamu di CGP, di pendidikan guru penggerak. Nah, akhirnya karena si guru ini merasa sebagai staf, sebagai bawahan dari KS, ya dia kemudian memilih mundur daripada terjadi konflik dengan kepala sekolahnya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu kepala sekolah dihadirkan, nanti melakukan tadi ya, menggali semua harapan, kekhawatiran, dan kemudian memahami perjalanan pendidikan guru penggerak ini dengan baik, kemudian mencapai sebuah komitmen bersama. Ini semua nanti di bawah pengawalan dinas, ya, karena dinas yang tahu betul kondisi sekolah masing-masing di wilayahnya. Nah, nanti kemudian setelah berjalannya oleh fasilitator, itu nanti mulai akan ada pendampingan individu, di mana pengajar praktek nanti akan datang ke sekolahnya para CGP untuk memenuhi hak CGP ya. CGP memiliki hak penuh 4 JP untuk didampingi secara individu. Pendampingan tidak boleh bareng. Dikumpulkan 2 orang tidak boleh, harus individu. Karena masing-masing CGP nanti punya permasalahan keunikan sendiri-sendiri yang harus coba di backup oleh pengajar praktek ini secara individu. Nah, ini modalnya luring Bapak dan Ibu. Aktivitas pengajar praktek ini luring, sehingga dari kementerian menetapkan ya, dari Dirjen GTK menetapkan PP itu berasal dari kabupaten kota yang sama karena modalnya luring. Sehingga harapannya hambatan-hambatan regulasi khususnya sekarang sedang pandemi itu masih bisa
dilakukan secara luring ya, karena ini pertemuan hanya 2 orang yang kadang-kadang melibatkan KS saat pendampingan, melibatkan guru lain, melibatkan siswa, tetapi karena jumlahnya sedikit, tidak termasuk kategori kerumunan ya, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Nah, kemudian nanti akan ada lokakarya lagi, ya, disebut lokakarya 1, kalau ini lokakarya 0, ini lokakarya 1. Nah, ini untuk berbagi praktek baik selama 1 bulan dijalani ini ya, berbagi praktek baik, sehingga nanti akan dikelompokkan dalam kelas-kelas seperti saat ini ya. Nah, ini harapannya nanti kondisi pandemi sudah membaik, sehingga lokakarya ini sebenarnya semua aktivitas pengajar praktek ini, baik pendampingan maupun lokakarya sebenarnya aslinya programnya luring, tapi karena kondisi pandemi saat ini kita lakukan daring. Mudah-mudahan nanti di lokakarya berikutnya kondisinya sudah membaik sehingga bisa kita lakukan secara luring. Nah, Bapak Ibu KS itu nanti akan dihadirkan kembali di lokakarya yang ketiga ini Bapak dan Ibu. Di sana nanti bersama-sama akan menyusun aksi dan visi aksi sekolah yang berpihak kepada murid ya. Nah, ini mengawali paket modul 2. Kemudian nanti akan dihadirkan lagi di lokakarya ke-7. Disinilah harapannya para CGP memamerkan ya, melihatkan performa hasil dari pembelajaran selama 6 bulan. Nah, inilah lokakarya yang paling besar. Kami sedang mempersiapkan lokakarya 7 untuk angkatan yang ke-1. Kita baru saja melalui lokakarya 3 angkatan yang kedua. Nah, ini kita semua berdoa, berharap Bapak dan Ibu kondisi membaik, sehingga setiap lokakarya ini menjadi bisa kita lakukan secara luring. Gitu ya. Kemudian ada interaksi dengan LMS, ini interaksi dengan mesin langsung tanpa manusia, yaitu untuk tes awal dan tes akhir. Itu untuk angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti tanggal 12 akan ada jadwal tes awal. Tes awal ini diberi kesempatan selama 24 jam, tetapi Bapak Ibu CGP begitu masuk ke dalam sistem, waktunya cuma 1 jam untuk menyelesaikan tes awal ini. Nah, ini ya, ini nanti kita jaga betul supaya saat akses itu memilih waktu yang benar-benar longgar, benar-benar kondisi sinyalnya bagus, listrik tidak mati dan sebagainya gitu ya, sehingga menjadi lancar. Baik Bapak dan Ibu, karena melalui mesin tentu saja daring gitu ya. Baik, saya lanjut ke paparan yang lain. Ini adalah gambaran dari tabel tadi, tetapi dalam bentuk yang lain Bapak dan Ibu. Tidak akan saya ulangi karena informasinya sama. Bapak Ibu, ini kami mencoba memberikan gambaran tentang isi modul guru penggerak. Paket modul 1 itu adalah paradigma dan visi guru penggerak, ya, yang isinya 4 modul tadi. Kemudian yang kedua, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi kalau kita pahami secara garis besar ya Bapak dan Ibu, di paket modul 1 ini Bapak Ibu CGP ini berusaha disadarkan betul. Saya ini seorang guru, mestinya seperti apa menjadi seorang guru itu. Kalau tadi kita sempat melihat video testimoni dari pendamping maupun guru penggerak, itu kemudian tersadarkan bahwa saya seorang guru, murid saya itu punya keunikan masing-masing, tidak bisa saya general. Sebisa mungkin pembelajaran saya itu berpihak kepada murid, yaitu mencoba melayani sesuai keunikannya masing-masing. Tidak bisa saya memasang standar yang sama, semua harus begini. Ada yang punya potensi A, ada yang punya potensi B, nah itu semuanya coba kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah usaha untuk menuntun anak didik kepada kodratnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian mencoba merancang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu adalah tadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian setelah ini baru kemudian diluaskan ke pengembangan sekolah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa CGP kalau sudah menguasai 3 paket modul ini, maka layak kalau kemudian bisa dikandidatkan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan di masa yang
yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita kawal bersama program ini agar CGP nanti benar-benar lulus untuk mendapatkan ilmu sesuai yang diharapkan. Baik, Bapak dan Ibu, banyak yang ingin saya skip karena waktu saya tinggal 3 menit. Nah, ini gambaran rencana pelaksanaan Bapak dan Ibu. Beberapa saya skip. Nah, saya ingin menginformasikan ini dulu Bapak dan Ibu sebagai gambaran kita bersama. Bapak dan Ibu, jadi kita sudah sampai angkatan yang ketiga Bapak dan Ibu. Angkatan ketiga ini meliputi 7 kabupaten kota. Tadi kalau kita lihat jumlahnya 605 total CGP-nya Bapak dan Ibu. Dari Ogan Ilir, Muara Enim, Lampung Utara, Lampung Selatan, Klaten, Sleman, dan Bantul. Kalau kita bandingkan dengan angkatan 2 Bapak Ibu, ini meliputi 12 kabupaten kota, tapi secara jumlah nggak jauh beda. Jadi di sini sering saya sebut kabupaten kotanya itu gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk ya, artinya CGP-nya banyak yang ikut. Kalau di sini Bapak dan Ibu ada yang satu kabupaten kota yang ikut hanya 15. Ada yang 20, jadi kurus-kurus. Tapi ada yang besar banget seperti Kebumen, 155. Nah, ini. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti virus baik ini bisa terus ditularkan sehingga yang ke depan menjadi makin baik, makin banyak yang ikut. Di angkatan keempat kita akan banyak Bapak Ibu 30 kabupaten kota. Saya ke tabel ini. Nah, ini gambarannya ya Bapak dan Ibu. Lampura itu 60, selamat ini cukup banyak, 60. PP-nya 12. Ya, nanti akan ada 3 orang fasilitator yang bertugas di Lampura untuk menghandle masing-masing 20 orang berarti satu fasilitator. Setiap fasilitator nanti akan didampingi oleh tim admin LMS kami gitu ya. Karena pembelajarannya tadi kita pahami banyak yang dilakukan secara daring. Nah, jumlah kelasnya ini kelas fasilitatornya itu ada 6. Jadi satu fasilitator mengampu 2 kelas gitu ya. Kelompok PP-nya ada, kita bagi 12. Ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 6, ada 5 ya. Masing-masing CGP ada 5, ada 12 PP, masing-masing CGP di setiap PP ada 15. Baik, ini nanti akan dibahas lebih detail oleh para PP di sesi kelasnya PP ya bersama KS dan CGP. Nanti coba dipahami betul liku-likunya Bapak dan Ibu, sehingga harapannya KS dan CGP bisa saling memahami, bisa saling mensupport, semua menjalani. Ini kalau CGP ini lulus dengan baik, maka yang diuntungkan pertama adalah sekolahnya, yang kedua tentu saja wilayah kabupaten ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kan ini adalah aset-aset yang sangat luar biasa baiknya, sudah melalui proses lika-liku yang sangat panjang, mudah-mudahan bisa lulus dengan baik. Bapak dan Ibu, banyak yang ingin saya skip. Sebelum saya akhiri, saya ingin melihat, nah, Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan, mumpung sekarang dihadiri oleh seluruh komponen yang lengkap. Nah, ini adalah gambarannya tadi sama dengan slide yang sebelumnya, cuma penampilannya berbeda. Bapak Ibu, ini mungkin sebagai penutup ya. Saya ingin mengibaratkan ya, pendidikan guru penggerak ini sebagai sebuah tim sepak bola Bapak dan Ibu. Kenapa saya pilihnya tim sepak bola? Karena dalam pengamatan saya, tim sepak bola itu adalah sebuah tim untuk menuju sebuah target yang sama, yaitu gol. Nah, dan unsur yang terlibat SDM-nya banyak, gitu ya. Dari unsur SDM yang banyak itu, maka kalau saya perhatikan terbagi dalam tiga pokok peran, yaitu peran penyerang, peran gelandang yang bagian tengah, dan peran back atau pengaman di bagian belakang. Nah, ini kalau coba saya analogkan sama ya Bapak dan Ibu. Sepak bola ada batas waktunya 90 menit. Nah, ini ada batas waktunya. Batas waktunya yang ini Bapak Ibu, 2 bulan, 3 bulan. Totalnya 9 bulan. Sama-sama pakai angka 9. Ya. Dan durasinya olahraga yang cukup panjang sepak bola itu. Ya, cukup panjang. Nah, tapi kadang-kadang kalah panjang dengan catur, mungkin ada yang mengatakan begitu. Nah, cukup panjang. Kalau masih 0-0 kadang dilanjutkan gitu ya. Nah, ini. Terus itu adalah regulasi yang harus ditaati. Nah, di sini adalah Bapak dan Ibu, peran-peran tadi ada penyerang, ada gelandang, ada back di belakang itu bisa digambarkan di sini. Siapa sih penyerangnya Bapak dan Ibu? Penyerangnya ini kalau dalam pemahaman saya mendampingi guru penggerak dari angkatan 1 dulu, penyerangnya itu adalah fasilitator. Ini yang paling banyak interaksinya dengan CGP. Terus kemudian
siapa gelandangnya, playmakernya itu, yang mengalirkan itu, yang memberi input-input, itu adalah instruktur Bapak Ibu. Instruktur itu dalam sesi instruktur itu memberi input-input, memberi informasi-informasi yang kemudian banyak didiskusikan dengan fasilitator. Kemudian siapa pengamannya Bapak dan Ibu? Pengamannya di bagian belakang itu adalah pendamping. Kenapa pendamping? Saya bisa ceritakan ketika si CGP ini lemah semangat, CGP ini mau mundur, ada konflik dengan kepala sekolah, mungkin dengan guru lain di sekolah, maka peran pengajar praktek itulah yang berperan. Jadi menjaga agar tidak terjadi kebobolan gitu ya. Bagaimana memediasi dengan kepala sekolah, dengan guru lain di sekolah, sehingga pendamping ini menjadi tidak mundur, semangat lagi gitu ya. Nah, goalnya siapa gawangnya? Semuanya menuju kepada guru penggerak ini, calon guru penggerak, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah lapangannya Bapak dan Ibu, segi 4 lapangannya. Nah, kita sering melihat dalam sepak bola itu tentu saja ada yang teriak-teriak di luar lapangan untuk memberikan arahan, mengingatkan regulasinya dan sebagainya. Itu siapa? Peran itu adalah dilakukan oleh P4TK penyelenggara bekerja sama dengan dinas. Ya, kerjasama dengan dinas. Kami tidak berada di sisi Bapak Ibu di daerah, kami hanya bisa minta bantuan Bapak Ibu di dinas. Oleh karena itu kepada Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, mohon betul supportnya kepada kami untuk mengawal ini Bapak dan Ibu. Kita teriak-teriak dari luar lapangan agar mencapai goal yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang diharapkan. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya sudah melewati 4 menit dari jatah waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Sapon. Insya Allah nanti slide paparannya bisa kita bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuliawanto dari P4TK Matematika atas paparannya terkait program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan kebijakan Kabupaten Lampung Utara, sekaligus mohon membuka kegiatan Lokakarya 0 pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Mat Soleh, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati Koordinator Agen Program Guru Penggerak Pak Yulianto. Yang saya hormati Pak Sapon sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan konsepsi, arah, dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dalam rangka mendukung program yang kita sebut dengan Sekolah Penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, dari data yang kami peroleh bahwa calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari tingkat taman kanak-kanak atau PAUD itu 3 orang, SD ada 18 orang, SMP ada 24 orang, dan SMA SMK ada 15 orang. Jadi jumlahnya semua ada sekitar 60 orang. Data kepala sekolah yang masuk calon guru penggerak itu TK-nya ada 3, SD-nya ada 16, SMP-nya ada 20, SMA-nya ada 9, berarti jumlahnya ada 48. Dari berbagai pelatihan-pelatihan yang sudah dilalui, bahwa kita juga mendapatkan guru pengajar praktik. Alhamdulillah Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Lampung ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena pengajar praktik kita berjumlah 12 orang. Yang dari SD 2 orang, SMP 4 orang, SMA 2 orang, SMK 3 orang, dan perguruan tinggi alhamdulillah 1 orang. Jadi jumlah semuanya ada
120 orang. Nah, oleh karena itu, berdasarkan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini berjumlah 78.235, yang terdiri dari jumlah siswanya PAUD itu ada 12.056, SD-nya ada 49.858, SMP-nya ada 16.321. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bandingkan dengan jumlah siswanya, dengan jumlah gurunya yang ada, itu belum sebanding dengan apa yang kita harapkan dari Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, kita akan mencari berbagai terobosan, nanti bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada dalam rangka menularkan virus-virus baik ini yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang sudah dipelopori oleh teman-teman guru penggerak dan dipelopori oleh teman-teman guru pengajar praktek untuk lebih banyak lagi menularkan virus-virus ini kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nah, oleh sebab itu saya mohon dukungannya kepada teman-teman yang menjadi titik senternya yaitu P4 Matematika di Jogja ini untuk senantiasa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami support, apa yang bisa kami perbuat dalam rangka mensukseskan namanya yang kita sebut dengan program program guru penggerak ini yang pada akhirnya nanti menjadi rumah besar yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Nah, oleh karena itu, kepada kami di Kabupaten Lampung Utara sudah merencanakan, insya Allah pada APBD 2022 ini akan kita coba untuk menambah jumlah itu guru-guru yang tapi tidak se-efektif dan se-efisien apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi minimal kami akan menginduksikan apa-apa yang sudah menjadi pengalaman teman-teman yang ikut dalam proses guru penggerak ini kepada teman-teman yang lainnya, baik itu di forum MGMP, baik itu di forum KKG, maupun forum-forum yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini memang rumah besarnya beberapa hasil rakor kami disampaikan di pusat bahwa rumah besarnya adalah yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, Merdeka Belajar ini punya hambatan-hambatan. Kami sudah berbagai kesempatan dan cara yang sudah kami lakukan dalam rangka mensukseskan Merdeka Belajar yang menjadi program pemerintah pusat untuk kita aplikasikan kepada teman-teman di lapangan. Guru penggerak yang notabene-nya nanti mereka ini akan menjadi yang kita sebut dengan pemimpin pembelajaran, yang selanjutnya nanti mereka akan menjadi kepala sekolah penggerak yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin pelajaran ke depan. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali bahwa program guru penggerak ini nanti akan mewujudkan Merdeka Belajar yang pertama dicirikan dengan apa? Guru mandiri. Artinya kita di Kabupaten Lampung Utara ini, Pak Yuli, banyak sekali teman-teman kita, terutama teman-teman kita SD ini, yang dari sumber daya manusianya masih perlu penambahan pengetahuan sehingga bisa menciptakan namanya guru mandiri. Sudah itu yang kedua, kita sangat berharap sekali proses reorientasi pembelajaran kita yang selama ini mungkin berpusat kepada guru, itu nanti setelah ada pembaharuan dari teman-teman ini akan berpihak kepada yang kita sebut dengan murid. Di mana murid atau siswa itu adalah menjadi senternya. Guru hanya memfasilitasi siswa belajar karena kita yakin dan percaya potensi setiap siswa satu dengan lainnya berbeda. Nah, oleh sebab itu, peran serta daripada guru ini menjadi sangat-sangat penting dalam rangka berpihak kepada murid, dalam rangka mengeksplor semua potensi yang mereka miliki untuk dapat menjadi apa yang mereka inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita sebut dengan pelajar Pancasila itu nanti.
Selanjutnya, tentu saja di dalam manajemen pembelajaran, walaupun sudah ada beberapa regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap manajemen pelajaran, tapi kami dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khususnya Dinas Pendidikan, selalu berdiskusi dengan teman-teman semua, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah itu dalam rangka meningkatkan mutu, meningkatkan kemajuan, meningkatkan daya saing dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, selanjutnya, dari program-program guru penggerak ini nanti, harapan kami akan menimbulkan inovasi-inovasi, baik itu inovasi pembelajaran maupun inovasi-inovasi pengembangan sekolah yang bercirikan keindonesiaan dan berbasis lokal. Nah, sobat kami dari Kabupaten Lampung Utara sudah coba untuk mengembangkan bagaimana setiap sekolah itu punya ciri-ciri khusus yang tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah kita kembangkan, apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, hal yang menjadi titik tekan kita juga adalah kepada teman-teman guru. Tidak hanya mereka ini akan mampu untuk apa yang kita sebut dengan dari segi pengetahuan mereka akan bagus, tapi dari segi moral, dari segi etik, dari segi personal perlu kita perkuat. Nah, oleh sebab itu ada gerakan Bapak Bupati Lampung Utara untuk Kabupaten Lampung Utara ini ada namanya Semangat Sekolah atau Gerakan Sekolah Berseri dan Berkreasi. Apa itu berseri? Artinya setiap sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini harus senantiasa bersih, indah, dan rapi yang menjadi ciri-ciri daripada manusia Indonesia itu. Selanjutnya, kami juga sangat menekankan kepada beberapa hal yang kita sebut dengan berkreasi. Artinya gerakan sekolah yang sudah disampaikan dengan Pak Bupati ini berkreasi artinya berkarakter. Jadi kami tidak langsung mementingkan apa itu orientasi keilmuan, tapi lebih menekankan kepada penguatan karakter yang sudah digariskan apa yang kita sebut dengan pelajar Pancasila itu. Nah, oleh sebab itu, berkreasi ini artinya berkarakter, beriman, dan berprestasi. Selanjutnya, langkah strategis yang dalam rangka menciptakan apa yang menjadi program kami itu adalah yang pertama kolaborasi. Berkolaborasi antara kepala sekolah, pengawas, dan calon guru penggerak. Kami sudah beberapa kali, Pak Yuli, itu berdiskusi dengan teman-teman guru penggerak, kebetulan di ruangan saya, itu bagaimana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya acara kegiatan-kegiatan seperti ini, sudah kita terlebih dahulukan, plenokan dulu terhadap acara ini supaya acara ini benar-benar bisa menyentuh apa yang sudah menjadi tujuan. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, pengawas, dan calon guru penggerak intens kami lakukan. Yang kedua, pengimbasan ke kelas rekan sejawat dan komunitas. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman, baik itu sebagai pengajar praktek maupun calon guru penggerak. Di dalam kesempatan ada forum-forum MGMP, apalagi di sekarang terhambat ini Pak, dalam keadaan pandemi ini, jadi kita zona merah juga Lampung Utara ini nggak bisa kumpul-kumpul. Nah, oleh sebab itu kami pengen sekali sebenarnya Pak, sudah menunggu-nunggu ini kapan kira-kira. Pada saat itu kita sudah mulai pembelajaran tatap muka dari bulan Maret kemarin, tapi karena ada larangan ya PPKM, oleh sebab itu kita hentikan kemarin. Karena perintah instruksi Mendagri harus Lampung Utara ini termasuk ke level 3. Nah, oleh sebab itu pembelajaran tatap mukanya belum bisa dilaksanakan. Tapi kami sudah punya rencana pengimbasan ke kelas bersama rekan-rekan, tentu saja dengan memanfaatkan teman-teman MGMP, teman-teman KKG yang dipandu oleh teman-teman guru pendamping, calon guru pendamping praktek ini, Pak. Nah, oleh karena itu, ilmu-ilmu yang mereka peroleh selama pelatihan mengikuti insya Allah nanti apa yang Pak Yuli sampaikan tadi selama 9 bulan, insya Allah nanti akan kita actionkan di lapangan dengan mengimbaskan apa-apa yang sudah menjadi pengetahuan mereka ini ke dalam MGMP atau KKG. Selanjutnya yang ketiga, kami akan melakukan monitoring
di Dinas Pendidikan bersama rekan-rekan, tidak hanya Dinas Pendidikan, di bawah komando saya, Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan melakukan monitoring. Apakah pelaksanaan guru penggerak ini dengan praktek pengajar ini akan sudah sesuai dengan koridor dan apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita buat. Nah, kita sudah melakukan monitoring, cuman belum ada ininya ini Pak, ya Pak Sulis ya, belum ada instrumennya Pak. Nanti insya Allah akan kita buat instrumennya dalam rangka mempercepat proses-proses ini. Selanjutnya, fasilitas dan tim pendukung. Tentu saja fasilitas-fasilitas ini tentu kita melibatkan sekolah. Saya sudah sampaikan apa kata Pak Yuli tadi, ada sekolah calon calon guru penggerak tidak diperbolehkan oleh kepala sekolahnya. Kalau saya mendengar seperti itu, nanti kepala sekolahnya akan saya panggil Pak. Ini adalah kesempatan yang baik, ya kesempatan yang baik kepada teman-teman semua akan saya panggil. Mengapa tidak mengikuti calon guru penggerak ini? Ini adalah menghambat karir mereka Pak. Saya sampaikan dengan kepala sekolahnya. Kalau urusan-urusan yang lain itu bisa kita kesampingkan, tapi ini adalah menyangkut hajat hidupnya di masa yang akan datang. Kita tahu bersama bahwa kalau dia sudah masuk sekolah guru penggerak, hasil rakor kami kemarin Pak, peraturan Permendikbud nomor 6 tentang pengangkatan kepala sekolah itu nanti akan kita diubah menurut hasil rakor kami akan diubah, nanti akan digantikan menjadi apa yang kita sebut dengan guru penggerak. Guru penggerak inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran atau pemimpin-pemimpin di sekolah pada masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, Pak, kami selalu memfasilitasi kepada teman-teman guru penggerak ini. Saya secara pribadi tidak pernah absen kalau teman-teman calon guru penggerak ini meminta apa dengan saya, meminta SPT, meminta apa, cepat saya lakukan Bapak Ibu sekalian, agar proses ini cepat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kami juga pembelajaran reflecting dan best practice dan reward ini tentu saja dari hasil-hasil diskusi kami, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan yang kita sebut dengan pembelajaran refleksi. Ada juga teman-teman yang sudah mempraktekkan ini di lapangan, kita buatkan video nanti untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain, supaya bagaimana cara mendesain pembelajaran itu yang bisa melibatkan seluruh siswa yang ada yang di dalamnya. Terus ya. Ya, habis. Nah, oleh karena itu, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau terlalu banyak ini Pak, paparan saya ini, cuman waktunya terlalu banyak mungkin. Nah, oleh karena itu, mungkin itu yang bisa. Sekali lagi, kami dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara sangat mendukung sekali Pak, apa yang menjadi program guru penggerak ini, baik itu guru penggerak maupun belajar, bahkan di dalam APBD akan menjadi program-program dalam yang kita sebut dengan Merdeka Belajar, yang insya Allah nanti akan menghasilkan pelajar-pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya calon guru penggerak dan pengajar praktek untuk Kabupaten Lampung Utara secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan kebijakan Kabupaten Lampung Utara oleh Bapak Dr. Andes Haji Mat Soleh. Bapak Ibu, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan simak paparan terkait kebijakan Dinas Provinsi Lampung ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Sulistina. Kami persilahkan untuk waktunya kepada Ibu Yeni Sulistina.
Itu harus rename-nya itu salah. Mohon izin, Pak, saya perwakilan dari Lampung Utara. Oh, Mohon maaf. oh ya, Bu Yeni. Ya dari provinsi apa perwakilan kepala bidang betul ya? Kan. Oh, jadi maaf, dari Pak. provinsi Ya. ya. Mohon maaf Pak, ini untuk Bu Yeni memang Kacapdinnya wilayah utara ini sedang isoma dia Pak. Jadi tidak bisa mengikuti pada lokakarya pada hari ini Pak. Jadi mohon maaf ini Pak Sapon, Oh, dan begitu, dia ya. sudah berulang kali dihubungi tapi tidak menjawab siapa yang menjadi wakilnya itu. Kalau Bu Yeni Sulisina ini kabit saya Pak di PAUD Pak, kabit PAUD saya nih Pak. Ya. Oh namanya sama Bu Yeni ya? Ya. Saya karena namanya sama saya jadi salah paham. Berarti untuk materi kebijakan kita pada pagi hari ini bagaimana? Tidak ada ya? Tidak ada yang dari provinsi Pak. Oh ya baik. Baik, Bapak Ibu semua yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mungkin berbincang-bincang dengan ya kami dari Pem4TK, saya dan Pak Yulianto dengan Pak Dr. Haji Pak Mat Soleh akan berbincang-bincang ya. Kalau ada dari provinsi Pak Kabit atau siapa ya mungkin bisa bergabung bersama kita. Ini masih terdengar dalam forum semuanya ya, walaupun yang tampil di gambar ini kami bertiga ini. Semuanya bisa mendengar Bapak Ibu ya? Bisa Pak Sapon. Ya, mungkin Pak Yulianto bisa melanjutkannya Pak Yulianto. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sapon, Pak Mat Soleh, Pak Kadis yang saya hormati, salam hormat dari saya Pak Kadis. Yang dari provinsi, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, sedang isoman. Ini saya juga baru saja selesai menyelesaikan isoman Pak Kadis. Ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Pak Kadis, saya atas nama lembaga sangat mengapresiasi apa yang tadi sudah Pak Kadis sampaikan ya. Terima kasih sekali atas support yang sangat luar biasa. 60 dan 12 PP ini adalah aset dari Pak Kadis, dari daerah yang sangat luar biasa. Jumlah yang cukup banyak menurut saya gitu. Karena kalau kita lihat standar kuotanya itu sebenarnya setiap kabupaten kota itu cuma dipatok 50 oleh kementerian. Tapi ini sudah bisa melampaui. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti seperti bola salju ya Pak Kadis ya, terus menggelinding makin besar dari 60 dan 12. Ini kemarin saat kami koordinasi dengan, di Lampung Utara itu kalau tidak salah koordinator PP-nya Pak Sulisna ya Pak Kadis ya. Mas Fajar, Pak Kadis ke mute. Oh, Pak Sulisna ada di belakangnya Pak Kadis. Oh, ngumpul jadi satu ya dengan Pak Kadis di situ ya. Mas Fajar, Pak Kadis ke mute ya. Oh ya. Baik, Pak Kadis kemarin Pak Sulisnya pas koordinasi dengan kami untuk persiapan lokakarya daring memang banyak menyampaikan hal-hal. Ya ini saya sebut kalau dengan tema utama lokakarya kita kali ini kan sebenarnya ingin menggali harapan dan kekhawatiran. Ya, secara sempit itu antara CGP dengan KS. Tapi ini bisa kita tarik secara lebih luas ya Pak Kadis dan Bapak Ibu semua, yaitu harapan dan kekhawatiran untuk khususnya wilayah Lampung Utara. Kemarin Pak Sudesnya sudah menyampaikan kemungkinan ya, kekhawatirannya itu kemungkinan kendala-kendala teknis ya terkait dengan akses internet dan sebagainya. Tapi ini semua mudah-mudahan nanti bisa kita antisipasi, bisa kita dorong terus untuk agar para PP dan CGP ini bisa menjalankan proses PGP ini dengan
dengan sebaik-baiknya gitu ya. Sepertinya terpental Mas Fajar ya, Pak Kadisnya. Iya, sebentar Pak Yuli, saya coba Sebentar. cari dulu, cari lagi. Oh ya, sudah masuk kembali Pak Yuli. Pak, Ya. makasih masih ada. Di Kores sama di PIN. Terpental ya Pak Kadis ya. Ya, Pak. Ya ini Kendala sinyal, Pak. ya, itulah yang kemarin disampaikan Pak Sulisna, yang kemudian coba saya video, dan memang jangankan di sekolah ya, di Pak Kadis aja terpental kira-kira begitu. Nanti ini mudah-mudahan bisa kita atasi bersama nanti ke depan ya, karena memang tadi saya sampaikan sifat dari kegiatan ini lebih banyak luring ya, maaf lebih banyak daring. Memang dukungan akses internet ini memang menjadi vital gitu ya. Ini kementerian terus, Dirjen GTK terus mencoba menggali data berdasarkan PGP yang sudah lebih dulu, khususnya angkatan 1. Ini untuk perencanaan di wilayah-wilayah yang memang kendala internet seperti ini Pak Kadis. Jadi ini menjadi input. Saya kemarin coba saya sampaikan ke Pak Sulisna dan tim agar tetap semangat ya, sampai kemudian kalau memang mentok kemudian tidak bisa menjalankan itu, memang karena kita sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk kemudian menghadapi kendala yang ada lah gitu ya. Jadi ketika kemudian terpaksanya mundur tetap sebagai seorang pejuang gitu ya, bukan mundur sebagai seorang pecundang lah kira-kira. Mohon maaf mungkin kalau kata-kata saya kasar ya, sehingga coba tetap dijalani. Karena kemarin sudah ada kata-kata pesimisme yang disampaikan Pak Sulisna, itu akan ada yang mundur karena kendala-kendala tersebut. Ini mudah-mudahan bisa kita hadapi bersama dengan sebaik-baiknya. Ini kita bisa bincang-bincang karena ada waktu dari dinas provinsi yang tidak terpakai, sehingga bisa kita untuk seperti ini. Apakah mungkin kita beri kesempatan juga kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu Pak Kadis, nanti bisa kita dengarkan bersama begitu, atau Pak Kadis silakan kalau ada yang mau disampaikan dahulu gitu. Ini Ya. Terima kasih Pak ya atas kesempatan yang disampaikan kepada saya. Memang ada beberapa kendala Pak, memang di Kabupaten Lampung Utara ini. Kalau kita melihat Jogja, saya pernah ke P4TK Matematika itu Pak. Tahun berapa ya? Pernah saya ke sana, yang asrama tentara itu kan Pak. Betul Bapak. Nah, jadi saya pernah jalan-jalan ke sana. Memang kendala kami di lapangan ini, Kabupaten Lampung Utara ini, jangan melihat seperti di Jawa gitu Pak. Artinya aksesnya memang sudah tersambung semua gitu ya. Baik itu akses dunia maya maupun aksesnya jalan daratnya. Tapi kami di Kabupaten Lampung Utara ini ada mungkin daerah-daerah itu Pak mau pakai provider apapun juga pasti nggak nyambung gitu Pak ya. Oh begitu. Ya, nah oleh sebab itu kami perlu ada teman-teman juga. Alhamdulillah kalau lihat dari distribusinya ini Pak, distribusi teman-teman yang ikut yang lulus dalam calon guru penggerak ini memang menyebar ke semua, baik itu negeri maupun swasta. Ada teman-teman swasta yang kita anggap ini ternyata mereka lulus Pak. Nah oleh sebab itu kita selalu support mereka ini. Jangan sampai kata Pak ini tadi Yuli tadi Pak harus mundur itu, jangan sampai Pak. Ini tayang kesempatan ini luar biasa, nggak semua orang bisa menikmatinya. Nah, oleh karena itu saya selalu memotivasi teman-teman ini, ada kendala apa, saya selalu berkoordinasi dengan Pak Sulis, apa kendalanya, mari kita pecahkan bersama-sama. Kalau seandainya masalah ini, alhamdulillah kayak sekarang ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas PIKON-nya SMK 3 ini. Jadi sebenarnya kalau kita memang punya keinginan bersama, kita bicarakan bersama, nggak ada yang nggak bisa kita lakukan gitu Pak. Itu yang saya sampaikan dengan teman-teman ini. Dan alhamdulillah teman-teman ini support. Saya selalu welcome kalau ada kesempatan, ada apa, mari kita diskusi gitu. Mari diskusi dalam rangka memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Karena saya punya latar belakang dari pendidikan juga Pak. Jadi oleh karena itu, jadi saya memahami, saya juga dulu pernah jadi instruktur nasional pada saat itu Pak. Ya alhamdulillah juga lah ya. Jadi oleh karena itu pengalaman-pengalaman seperti ini sudah pernah saya lalui gitu Pak. Gimana punya pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan juga sudah saya lalui.
Nah, oleh sebab itu saya selalu memberikan support kepada mereka ini, jangan berhenti untuk berkarya, ya, dalam rangka memajukan anak didik kita ini. Karena paradigma kalau saya paparkan apa yang isi dalam slide saya tadi, mungkin 2 jam nggak bisa, Pak. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan ini, Pak. Saya ingin mempersiapkan itu adalah ketemu dengan teman-teman kepala sekolah dalam satu ruangan yang seperti yang kata Bapak tadi, kita laksanakan dalam nggak usah daring, tapi luring. Jadi saya bisa ngajar, menekankan kepada mereka. Ini loh pendidikan masa depan itu kalau Indonesia mau maju. Gitu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman ini Pak, saya sudah sampaikan dengan koordinatornya Pak Sulis, ada kendala apa, ada masalah apa, mari kita bicarakan. Walaupun kewenangan SMK itu adalah kewenangan provinsi, SD dan SMP dan PAUD itu adalah kewenangan kabupaten, tapi nggak apa-apa, mereka berada di Kabupaten Lampung Utara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka bagian dari kabupaten ini. Gitu. Kalau kabupaten ini maju, berarti yang dinilai kan kabupatennya, bukan provinsi. Provinsinya pun juga ikut gitu loh, Pak. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap sekali Pak Yuli sebagai koordinator agent dari Kabupaten Lampung Utara ini, ada kendala apa, ada masalah apa, mari kita bicarakan Pak. Jangan sampai nanti teman-teman saya yang sudah susah payah ini 60 orang ini, tiba-tiba ada yang mengundurkan diri. Waduh, sangat disayangkan sekali. Apa kalau dia menyangkut salahnya masalah dengan kepala sekolah, udah urusan saya bilang dengan Sulis tadi. Gitu, Pak. Terima kasih Pak, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Pak Kadis. Ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa untuk Pak Sulis dan tim, kemudian Bapak Ibu CGP ya, pernyataan dari Bapak Kepala Dinas. Nah, ini sebuah anugerah juga Pak Kadis, ternyata perjalanan karirnya juga dulu seorang instruktur ya. Cuma dulu belum ada guru penggerak ya Pak Kadis, melalui jalur yang berbeda ya, zamannya. KBK Pak, kurikulum berbasis kompetensi. Oh, yang KBK, ya. Iya. Artinya segala keluh kesah dari para pengajar praktek atau CGP itu insya Allah pernah dialami oleh Pak Kadis. Dialamin Pak, ya Pak. Ini Pak Sulis bisa menambah motivasi itu ya. Mungkin dari Pak Sulis mewakili PP mau disampaikan, Mas Fajar, kalau Pak Sulis bisa menyampaikan di PIN juga biar tampil di layar ini. Pak Kadis, apakah masih ada waktu Pak Kadis? Iya, nggak apa-apa, sampai jam 10 Pak. Oh, sampai jam 10. Iya, jam 10. Karena 3 sesi kita itu harusnya saya sampai 8.45, Pak Kadis itu mestinya sampai 9.30. Terus kemudian baru dari provinsi ya. Ini kita manfaatkan untuk mungkin dari mewakili PP, kemudian kalau dari CGP itu dari tadi ada yang raise hand kuning, apakah ingin menyampaikan sesuatu? Nah, ini kesempatan baik mumpung Pak Kadis masih memberikan waktu berbincang-bincang gitu. Nah, dari unsur pengawas mungkin Pak Kadis ya kalau ada yang mau disampaikan juga gitu. Nah, ini kemudian dari KS juga silahkan meskipun nanti secara spesifik akan dipahami bersama di kelompok kecil dengan PP, tapi ini mumpung ada dengan Pak Kadis ya. Silakan Bapak Ibu dari unsur PS, dari unsur KS, kalau ada yang mau disampaikan, kita manfaatkan mumpung ada Pak Kadis ini gitu ya. Silakan di raise hand dulu Bapak Ibu, nanti biar oleh host kami di unmute gitu ya, karena ini di moda mute all oleh host. Silakan Bapak dan Ibu. Kuning. Dari tadi resen ada yang mau disampaikan kuning. Kunining ya. Kunining Suryaningsih. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini saya kira kesempatan bagus sekali untuk Bapak Ibu. Mumpung masih di awal ya. Lagi ngobrol sama Pak Kadis. Ada Bapak dan Ibu. Kalau untuk penjawab secara khusus Pak Sapon, Pak Kadis, untuk Lampung Utara. Iya Pak. Untuk Pak Sapon nanti mungkin yang akan banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan Lampung Utara Pak Sapon. Yang itu semua kemudian muaranya nanti akan kita bahas bersama di forum penjab ya dengan kami. Saya menjadi mediator untuk
berkomunikasi dengan GTK. Saya mewakili P4TK Matematika di forumnya dengan GTK. Ada Pak Jumartono ya. Ya, Pak Jumartono, raise hand Mas Fajar, mungkin bisa di unmute. Nah, silakan Pak Jumartono, unmute-nya sudah bisa belum? Ya, silakan. Kenalkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, pengawas SD dari Lampung Utara, ya. Nah, ini saya tertarik istilahnya penggerak ini, guru penggerak ini, karena di kecamatan kami, ya, saya binaannya adalah di Abung Timur, ya, Abung Timur sebagian di Abung Surakarta, yang lalu di Sungkai Utara. Nah, ini banyak kendala-kendala tentang sinyal memang, tapi kemarin ya kami juga tertarik dengan guru yang ada di Kecamatan Abung Surakarta SD 3 itu guru melakukan panggilan WA grup, Pak. Nah, ini tertarik sekali, saya diundang di kelas 5 begitu ya, tertarik sekali saya. Nah, sehingga tertarikan saya sehingga walaupun dalam masa pandemi ini diadakan baru SD hanya sebatas panggilan WA grup, Pak. Nah, sehingga didatangkan sehingga guru itu bisa interaktif langsung dengan gurunya, siswa-siswanya itu hanya terbatas karena panggilannya ada 3-4 sesi, jadi ada 4 orang begitu, Pak. Saya tertarik sekali. Nah, saya menyarankan, saya berikan motivasi itu bagaimana semaksimal mungkin ya. Kalau memang tidak bisa dengan Google Meet masih SD, maka dengan WA group, panggilan WA group juga cukup. Ternyata dilakukan, alhamdulillah. Hanya saya sarankan untuk dalam masa-masa sekarang ini semaksimal mungkin. Kalau bisa, kalau memang tidak bisa panggilan secara WA group, bisa langsung panggilan HP, ya itu Pak. Maaf ya, di masyarakat kita masih belum banyak menggunakan Android, apalagi anak-anaknya hanya dipinjam dari siswanya. Bagaimana solusinya? Kami juga menyarankan agar solusi itu bisa juga kalau pada waktu sore hari, bisa juga tatap muka secara maya itu pakai waktu yang senggang, Pak, karena petani, sehingga disitulah ada komunikasi antara siswa. Nah, kemudian kemarin juga ada salah satu di Kecamatan Abung Timur begini, Pak. Jadi dia akan praktek mungkin masuk di ini calon guru penggerak ini di SD 1 Perjomolyo ini ya. Ini kemarin juga sempat, Pak. Dia melakukan istilahnya informasi bahwa aduh susahnya, Pak, mengumpulkan secara daring dengan siswa ini susahnya. Pertama, kuota katanya. Kuota ini dari pemerintah juga belum berkucur, dana dari tahun ajaran 2021-22 ini belum ada, Pak, untuk siswa, sehingga orang tuanya mengeluh juga. Kemudian sinyal juga. Sehingga dia juga mau praktek itu susah. Saya sarankan begini. Nah, bisa dalam nanti praktek ya guru penggerak ini bisa dari sekolah-sekolah kelas 1 sampai kelas 6. Ya ini nggak apa-apa karena situasi. Nah, disitulah kami menyarankan kepada guru memberikan motivasi semaksimal mungkin, Pak. Nah, itu sekilas dari Lampung Utara, hanya banyak di Kecamatan Abung Timur, ini juga sinyal yang susah. Hanya teknisnya, ini Pak, apakah dibolehkan atau tidak, ini ada home visit. Ada juga guru yang datang ke rumah, ada 2 atau 3 orang, Pak, di satu titik, sehingga memberikan penjelasan sekilas saja, kemudian sudah. Karena apa? Karena materi-materi di dalam daring ini tanpa dijelaskan juga susah, apalagi siswa kelas rendah, Pak. Ini mudah-mudahan nanti pada saatnya segera bisa tatap muka, sehingga anak SD kelas 1 ini bisa langsung secara tatap muka. Demikian, Pak, masukan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak, saya juga siap akan menjawab, Pak. Pak Yuli dulu lah ya. Baik, terima kasih Pak
Jumartono ya, Ya. Pak pengawas sekolah untuk SD. Terima kasih Pak atas informasinya, semangatnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya kaitkan dengan guru penggerak, itu memang saya mendapat sebuah kesimpulan dari kemarin yang sempat kita diskusikan dengan para PP, khususnya dari Lampung Utara kemarin yang disampaikan Pak Sulis, itu memang dalam proses untuk seleksi guru penggerak itu full daring proses seleksinya, tetapi kita ketahui ada sesi, memang ada sesi selain mengisi isai yang harus diceritakan secara asinkronus ya melalui sebuah platform yang sudah ditentukan, itu memang ada sesi wawancara yang vikon seperti ini gitu ya, untuk wawancara ataupun simulasi mengajar. Nah, di situ akhirnya bisa kita ketahui ketika Bapak Ibu sangat semangat untuk mengikuti PGP, itu kemudian ketika mau sesi wawancara atau simulasi mengajar, itu tentu saja para guru ini kemudian mencoba mencari lokasi yang internetnya bagus, ya mungkin sampai nyebrang pulau, sampai ke kota dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti menjadi input bagi tim kampanye ya, karena ini proses guru penggerak ini terbagi dalam beberapa tim Bapak dan Ibu. Kalau saya saat ini timnya pada tim pelaksana. Sebelumnya ada proses tim kampanye, kemudian masuk ke proses tim seleksi, nah, hasil seleksi masuk ke tim pelaksana. Nah, nanti tentu saja akan ada proses tim evaluasi yang ini akan menggodok untuk terus menyempurnakan program ini agar dari berbagai macam kondisi geografis. Tadi di awal saya sampaikan peta Indonesia, itu memang saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kita itu sangat luas, sangat bermacam-macam kondisi geografisnya, suku bangsanya, dan tentu perlu penyikapan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, disitulah kemarin saya nanti mungkin akan kita bawa ke forum yang lebih tinggi di GTK. Ada satu yang terlupakan ya, yaitu memahami betul terkait dengan 9 bulan ini sesungguhnya proses PGP, pendidikan guru penggerak, itu mau seperti apa. Nah itu ya, sehingga ketika kemudian sudah lolos, loh kok ternyata dipaparkan, loh kok ternyata seperti itu, berarti saya harus connect internet terus dong lah. Kalau saya sinyalnya nggak bisa, berarti saya harus ke kota terus. Nah, berarti ini kan sama aja dengan luring ya, yang tadi saya sampaikan kalau meninggalkan sekolah. Nah, hal ini tentu saja perlu difahami dari awal ya. Nanti input untuk tim kampanyenya agar mungkin penjelasan terkait pelaksanaan programnya seperti apa harus ditekankan betul ya, sehingga tidak kemudian dalam bahasa Jawanya maaf itu kecelek gitu ya. Oh ternyata kok seperti ini ya, akhirnya terus mundur. Tetapi saya sendiri sangat merasa senang dan apresiasi ya ketika kemudian Pak Kadis menjumpai permasalahan seperti ini, ingin tetap berusaha mempertahankan agar tidak mundur. Kalau dari sisi tanggapan saya terkait dengan PGP seperti itu Pak Kadis, Pak Jumartono gitu ya. Nah, nanti ini mudah-mudahan harapan kami ada model lain di mana tetap pembelajaran berbasis belajar dari tempat kerja gitu ya, tidak banyak meninggalkan sekolah, tidak banyak meninggalkan murid, tetapi tetap bisa belajar apakah model pengiriman modul-modul, kemudian dalam durasi tertentu vikon atau durasi tertentu mungkin dikumpulkan secara luring. Nah ini nanti bisa akan menjadi input program bagi PGP ke depan gitu ya, agar semua kabupaten kota dengan berbagai macam kondisi bisa terfasilitasi, terlayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Jumartono. Sumonggo silakan Pak Kadis, dari sisi Pak Kadis untuk menanggapi. Terima kasih Pak Jumartono, teman pengawas dari Abung Timur dan Surakarta, kemarin di Sungai Utara Pak ya? Sungai Selatan. Iya. Terima kasih atas tanggapannya. Memang di zaman pandemi sekarang ini kepala-kepala sekolah
Sinyalnya terganggu ya. Atau guru-guru itu sudah berbagai cara mereka lakukan dalam rangka Terlempar lagi Pak Mas Soleh. Bentar. dan Surakarta Pak Jumartono itu sudah kita berikan arahan bagaimana upaya dan usaha kita agar di zaman pandemi ini harusnya memang kita sudah melakukan tatap muka, tapi masih ada kendala-kendala, terutama apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bahwa kesehatan dan keselamatan itu yang menjadi nomor satu. Nah, oleh sebab itu, guru-guru sudah saya himbau kemarin melalui kepala sekolahnya untuk dapat melakukan berbagai cara pembelajaran. Tapi kendalanya, Pak Yuli, memang kendalanya sinyal, Pak. Benar aja sinyal. Dan sinyal ini, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tersangkut juga. Enggak semua anak itu punya gadget, Pak. Ya mungkin kalau di kota-kota besar, mungkin seperti Jogja dan sebagainya di Jawa lah, gadget itu bukan hal-hal yang aneh. Tapi kalau kami sudah membuka seperti kata Pak Jumartono tadi, gurunya sudah menggunakan WA group, itu sudah kemajuan yang luar biasa gitu Pak, sudah menyampaikan itu. Tapi kalau kita di kota ini dengan berbagai fasilitas, memang gampang Pak kalau kita menggunakan media, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Webex, itu sudah banyak tersedia. Tapi teman-teman kita di daerah, walaupun kita menggunakan berbagai aplikasi, tapi kalau sinyalnya nggak ada, ini susah Pak. Nah oleh sebab itu, teman-teman guru ini dengan upaya dan usahanya, salah satu yang disampaikan Pak Jumartono tadi, mengunjungi siswa-siswa itu yang memang tidak punya keduanya. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman guru yang kira-kira siswanya tidak mempunyai gadget, dia nggak punya, sudah itu sinyal dia nggak punya, uang juga mungkin nggak punya untuk membeli peralatannya. Makanya saya minta untuk diinventarisir Pak, diinventarisir anak-anak ini dengan kemampuan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi hanya mereka yang benar-benar nggak punya fasilitas, kita ajak untuk di sekolah. Nah, oleh sebab itu ada yang menyampaikan beberapa rekan wartawan, kok di sana itu masih ada pembelajaran tatap muka, kok di sana itu masih pembelajaran tatap muka. Bukan pembelajaran tatap muka Pak, tapi ini adalah teman-teman kita memfasilitasi terutama kepada anak-anak SD yang sudah mau ikut ujian kemarin, Pak. Nah, oleh sebab itu, kita minta kepada mereka, guru-gurunya, mereka yang nggak punya ini tadi, untuk melakukan pembelajaran daring di sekolah, tapi terbatas. Itu yang sudah kita lakukan, Pak. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak ini tadi, Jumartono tadi, itu memang terjadi adanya Pak yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Masih mendingan lah kalau Abung Timur dan Surakarta ini Pak. Artinya aksesnya itu masih ada, cuman kita agak jalan-jalan sedikit aja, geser-geser sedikit aja. Tapi memang ada, iya di Gendot sana Tanjung Raya Pak. Jadi semuanya nggak ada. Alhamdulillah listriknya juga ada Pak. Nah itu aja. Tapi kalau dia di tempatnya di atas gunung, memang kalau ada tower bagus betul itu, pasti jelas itu Pak di Tanjung Raja di Gendot sana Pak. Cuman di atas gunung kalau Pak Yuli jalan ke sana itu naik gunung bagus. Kalau dia ini Pak, kalau dia musim hujan Pak Yuli nggak akan bisa nyampe kalau nggak jalan kaki. Ya Allah. Ya, nggak akan bisa nyampe Pak. Ya walaupun Lampung ini dekat dengan Jakarta, begitulah prosesnya Pak. Ya begitulah prosesnya. Nah ada lagi Pak, kalau nanti Pak Yuli datang ke Lampung, Pak Sapon datang ke Lampung, ada namanya di pesisir barat itu. Jadi Pak Yuli harus naik boot dulu, sudah naik boot jalan kaki dulu, baru bisa ketemu dengan kampung gitu. Nah oleh karena itu Pak,
Wai Blimbing namanya, Kecamatan Blimbing di pesisir barat itu, Pak. Jadi jangan membayangkan bahwa kita ini di Jawa loh ya. Kalau di Jawa itu akses semua bisa lancar. Di Lampung walaupun dekat dengan akses ibu kota, tapi memang topografinya memang seperti itu, Pak. Nah, oleh sebab itu dengan adanya guru penggerak ini tadi, minimal teman-teman guru itu kalau kita undang mereka mengikut MGMP atau KKG gitu Pak, mereka senang. Artinya mereka bisa menambah wawasan gitu loh ke bawah gitu. Nah, dengan adanya guru penggerak ini minimal memberikan spirit lah kepada teman-teman semua yang ada di daerah-daerah yang tertentu itu untuk mereka itu tidak sendiri loh, ada teman-teman yang lain yang mensupport mereka gitu Pak. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Pak Sapon, Pak Yuli datang ke Lampung, nanti tak ajak ke Gendot biar adventure Pak ya. Ya Allah. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih, Pak Sapon Pak ya. Kadis. Nanti Pak Sapon ini petualang juga ini. Nah, nanti bisa kemana tadi? Baik mana tadi Pak? Gendot Pak. Iya. Wai Blimbing. Oh, Wai Kecamatan Blimbing ya. Wai Blimbing. Ya. Tapi pemandangannya indah Pak. Di sana ada penangkaran harimau Pak. Penangkaran harimau. Iya. Takut lepas Pak. Iya. Penangkaran harimau. Dan anehnya penangkaran harimau itu dijaga Kopassus loh Pak. Iya. Harimau Sumatera itu ya Pak ya? Harimau Sumatera Pak. Ya, nanti Yang kita jaga, yang jaga Kopassus Bapak. Kopassus Pak. Iya Allah. Supaya dia hebat gitu Pak nanti. Di Lampung ini unik Pak. Jadi jangan dilihat ini aja kalau kita jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Solo, aduh terlihat pemandangan. Di sini lebih indah lagi pemandangannya Pak. Ya Allah. Nah, oleh karena itu Pak, ini menjadi tanggung jawab berat kita dalam rangka memberi fasilitas kepada anak-anak bangsa dengan tidak membeda-bedakan. Jadi salah satu kesulitan kami ini Pak di Kabupaten Lampung Utara ini adalah mendistribusikan guru. Itu susah benar. Yang sampai sekarang sudah beberapa kali rapat, sudah beberapa kali ini susah sekali untuk mendistribusikan guru. Nah, dengan sangat terpaksa kami ini mengangkat guru-guru honor, Pak. Nah, alhamdulillah sekarang ini juga sudah ada program pemerintah itu program P3K. Jadi mereka ini benar-benar yang ada di sana. Nah, itu sudah alhamdulillah benar, Pak. Di satu sisi memang kalau menyangkut ini sebenarnya kuncinya ini adalah guru, Pak. Kalau fasilitas itu mungkinlah bisa dibangun, tapi kalau pengembangan sumber daya manusianya ada orang yang tapi kalau di daerah-daerah terpencil itu kalau nggak punya dedikasi, loyalitas, udah tuh komitmen benar-benar, saya yakin mereka tidak mau ditempatkan di daerah itu, Pak. Makasih, Pak ya. Yo. Baik, terima kasih Pak Kadis. Betul, memang kunci utamanya itu setelah si siswa itu sendiri ya, itu memang kemudian memang guru ya. Apapun fasilitas, apapun kurikulum yang ditetapkan, tapi kalau gurunya sebagai ujung tombak pendidikan, end user-nya ini memang tidak memiliki semangat yang tinggi, ya semuanya akan tumpul ibarat tombak gitu ya. Iya, Pak. Ujungnya memang di guru itu. Itu udah terbukti, ada sebuah penelitian yang ilmiah itu memang setelah si siswanya itu sendiri itu kunci utamanya memang guru. Fasilitas, dukungan dari pemerintah dan sebagainya itu presentasinya kecil-kecil gitu ya. Artinya tidak kemudian yang kecil ini dijadikan alasan yang besar untuk kemudian menjadi tidak sukses. Jadi memang itu. Baik, tadi saya lihat ada wakil dari KS yang raisen. Apakah kita beri kesempatan Pak Kadis untuk kemudian kita akhiri dialog kita? Silakan Ibu Pak. Siti Najidah. Ibu Siti Najidah. Silakan Mas Fajar, ini biar lengkap. Ya, silakan Bu KS perkenalkan diri. Biasanya ada Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator Agen PGP Bapak Yulianto, yang saya hormati Bapak Sapon, Triatika, kemudian Bapak Kepala Dinas
Bapak Haji Mat Soleh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Najdah, SPD dari SD Negeri 4 Tanjung Aman. Dan bapak-bapak serta ibu peserta Zoom yang saya banggakan. Bapak Yulianto dan Bapak Kepala Dinas Bapak Haji Mat Soleh, pada kesempatan ini saya welcome tentunya dengan saya yang mengikuti sebagai guru penggerak. Tentunya Bapak Yulianto di sini Bapak Mat Soleh, apakah yang harus saya lakukan selaku kepala sekolah dengan adanya gerak di sekolah di Negeri 4 Tanjung Aman demi kelancaran dan kesuksesan sebagai pengguru penggerak di SD Negeri 4 Tanjung Aman untuk peserta didik yang lainnya. Dan kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran daring, kami perlu laporkan untuk sementara untuk di SD Negeri 4 Tanjung Aman, Pak Mat Soleh aman-aman saja dan lancar. Alhamdulillah ini berkat dukungan daripada wali-wali muridnya. Nah, kemudian mungkin adalah untuk beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas, mungkin kendala dengan HP yang mungkin masih bersamaan dengan orang tuanya, jadi sehingga kalau orang tuanya bekerja, mereka mengerjakan tugasnya, menunggu orang tuanya kembali dari dinas dulu. Nah, mungkin itu saja Bapak Yulianto dan Pak Haji Mat Soleh dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kediaman ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dulu, Pak Kadis. Ya, siapa? Baik, terima kasih Bu Siti Najdah, Bu KS, dan CGP-nya Bu Berta Wina yang ada di samping Ibu itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini kalau dari gesturnya saya sudah sangat mengapresiasi, berarti Ibu sudah sangat support kepada Bu Berta ya, kepada CGP-nya. Nah, ini kalau bahasa Jawanya, mudah-mudahan Lampung itu biasanya banyak orang Jawa ya Pak Kadis ya. Banyak Pak. Banyak. Kalau saya pakai bahasa Jawa mudah-mudahan ditangkap. Kalau bahasa Jawanya itu Bu Berta itu sudah nyicil ayam. Tahu nggak nyicil ayam? Ya? Oh, nggak tahu Bu Berta. Ini bukan puja kesuma berarti ya. Nyicil ayam. Nyicil ayam. Kalau Pak Kadis tahu ya Pak Kadis ya? Ya tahu Pak. Kalau Bu Berta tahu, maaf, Bu Siti tahu nggak nyicil ayam? Oh, nggak tahu juga ya Allah. Nyicil kebaikan. Nyicil ayam itu sudah merasa tenang dulu di awal gitu ya. Ya. Karena dengan apa yang ditampakkan oleh Bu KS ini itu sudah sebuah support ya. Coba kalau kemudian saat ini Bu KS tidak ikut Zoom meeting, itu sudah Bu Berta sudah, waduh ini di awal seperti ini KS saya sudah nggak mendukung ini lah. Nanti padahal nanti ada sesi kita mau menggali harapan dan kekhawatiran, mau mencoba memahami perjalanan guru penggerak ini gimana gitu. Dan itu terjadi di angkatan sebelumnya Bapak Ibu kami ceritakan. Dan itu memang ketika kita analisa beberapa CGP yang kemudian ada masalah di tengah jalan itu ternyata kalau ditelusur dulu kurang maksimal dalam proses lokakarya nolnya gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan Ibu adalah apa yang harus kami lakukan sebagai KS? Yang pertama, mohon untuk lokakarya 2 hari ini dimaksimalkan untuk bisa diprioritaskan ya Bu ya, agar terjadi proses pencapaian target lokakarya ini menjadi bisa kita raih bersama. Kemudian kalau secara regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kepdirjen itu sudah ada peran dari masing-masing, mulai dari GTK apa, P4TK apa, dinas provinsi maupun kabupaten kota apa, kemudian satuan pendidikan apa, kemudian tanggung jawab dari masing-masing, PP apa, fasilitator apa ada. Nanti insya Allah akan kita share ya, ada rincian gitu yaitu di sana. Nah, kalau secara mudahnya intinya Bu KS adalah mensupport betul Bu Berta ya,
kalau kita berpikir jangka panjang sebagai sebuah regenerasi, tentu saja Bu Berta ini sebagai aset untuk menjadi generasi penerus di sekolah ibu, gitu ya. Secara skop kecil, secara skop luas ya di wilayahnya Pak Kadis gitu. Nah ini disupport betul nanti apa gitu ya, dikonfirmasi kira-kira gimana perjalanannya. Bahasa Jawanya itu dikaroke Ibu kalau tahu ya, dikonfirmasi ya, sering pokoknya itu anak Ibu yang menjalani perjalanan panjang CGP ini ya gitu. Terus kemudian nanti kalau mau aksi nyata kan ini prosesnya itu alurnya setiap modul itu sama Pak Kadis dan Bapak Ibu. Jadi diawali dengan alurnya itu namanya alur merdeka. M-nya itu mulai dari diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian K-nya itu, A-nya itu aksi nyata. Setiap modul itu alurnya sama. Merenungkan dulu, diri sendiri merenungkan dulu, memahami. Terus kemudian ada proses elaborasi, memahami dengan apa? Meraih informasi, mendapat informasi dari instrukturnya, dari fasilitatornya, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman lain, dengan pendamping, kemudian diakhiri dengan menyusun sebuah aksi nyata. Nah, ketika aksi nyata itu nanti butuh support dari UKS, butuh support dari teman-teman di sekolah, ya itu nanti itu yang tolong disupport gitu ya. Nah, kalau nanti butuh pendanaan ya dibicarakan ya Bu Berta ya dengan UKS. Apakah kemudian minta izin ke dinas, apakah itu bisa kemudian menggunakan BOS. Bapak Ibu bisa belajar dari para CGP yang angkatan 1, angkatan 2. Di YouTube itu sudah banyak berseliweran gitu ya. Tadi contohnya yang kita tampilkan tadi itu banyak berseliweran. Contohnya itu luar biasa. Ide-ide kreatifnya itu untuk kemudian membuat pembelajaran itu menyenangkan dan berpihak kepada murid. Dari saya itu tanggapannya Bu KS, Bu Berta, selamat punya KS yang luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Yuli dan Bu Najedah yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita semua pada forum ini. Memang ini perlu saya sampaikan Pak Yuli, Bu Najedah ini adalah SD 4 Tanjung Aman. SD 4 Tanjung Aman itu dikategorikan sekolah bagus Pak. Memang sudah lama dia menjadi sekolah bagus, tempatnya juga ada di tengah-tengah kota. Nah, saya sangat mendukung sekali kalau Bu Siti ini tadi sudah bersama dengan Wirtawina, seorang guru yang calon guru penggerak ya, calon guru penggerak. Saya senang dan bahagia Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, bahwa dari Kabupaten Lampung Utara ini, kalau saya lihat-lihat ini Pak, teman-teman guru ini yang berjumlah 60 ini, rata-rata mereka itu berusia di bawah 50 tahun. Nah, ini adalah harapan yang sangat luar biasa. Seperti Bu Wirtawina, kalau kita lihat itu masih muda sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harapannya masih panjang. Artinya Bapak Ibu sekalian, generasi-generasi yang akan kita tinggalkan, yang akan melanjutkan pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini, itu adalah generasi-generasi super harapan kita nanti. Membawa Lampung Utara ini lebih jauh melesat dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Kita ingin Kabupaten Lampung Utara ini, kabupaten kami ini Pak, jangan jadi kabupaten tertinggal terus gitu ya. Nah, dengan harapan kita mulai membangun dari visi kita masing-masing, yaitu visi dari dunia pendidikan. Karena apapun masalahnya, apapun obatnya Bapak Ibu sekalian, ini ibaratkan kue, pendidikan ini adalah tepung dan gulanya. Mau dibuat apapun tepung dan gula itu pasti enak rasanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat mensupport sekali teman-teman guru ya, yang masih muda, yang masih punya karir ke depan, yang masih ceria, sudah itu yang masih semangat dalam rangka menuangkan ide-ide kreatifnya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Jalurnya nanti bisa kita golongkan, kita sampaikan teman-teman semua ini yang saya sebutkan tadi, itu melalui jalur tidak hanya menginduksikan segala pengetahuan itu di lingkungan sekolah SD 4 Tanjung Aman,
tetapi juga lebih besar lagi yang kita sebut dengan kelompok kerja guru khusus untuk SD, dan kalau untuk SMP itu namanya MGMP. Itu Pak, yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi kalau Siti Bu Najedah ini tadi sudah bersama dengan Bu Tawina, apa yang Pak Yuli sampaikan tadi, berarti sudah bergandengan tangan. Banyak juga kepala-kepala sekolah, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum dapat laporan kepala sekolah yang tidak support dengan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu sekalian, yang seperti yang Pak Yuli sampaikan tadi. Saya belum dapat laporan ini dari Pak Sulis. Ya, SD, nanti ada beberapa SD, kalau dia memang ada nanti akan saya berikan teguran supaya mensupport guru-guru ini, baik dari segi waktu yang diberikan kepada mereka. Ini bukan tidak mungkin Pak, nanti kalau ada Zoom tertentu yang harusnya mereka punya kewajiban untuk mengajar, mungkin ini akan dari segi waktu mereka akan terhambat mungkin Pak. Udah itu yang kedua dari segi biaya. Ya alhamdulillah kemarin kalau kita baca di surat kabar, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek itu sudah akan memberikan kuota kepada anak-anak dan kepada guru-guru. Insya Allah guru-guru yang tergabung dalam calon guru penggerak ini nanti ada salah satu bagian dari penerima subsidi kuota itu. Nah, jadi tidak ada lagi. Kalaupun nanti masih tidak ada, ya namanya sekolah nanti akan memberikan. Kan di dalam dana BOS itu ada juga Pak, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi itu bisa digunakan untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah kita. Nah, oleh sebab apalagi kalau SD 4 ini harusnya menjadi rujukan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekelilingnya. Dan saya juga memohon kepada Bu Siti Najedah dalam K3S-nya Bu ya, nanti kalau ada tolong juga disampaikan dengan teman-teman kepala-kepala sekolah yang lain, karena kemampuan kepala sekolah yang satu dengan yang lain ini sangat berbeda-beda. Harusnya kami yang akan keliling Bu, ini akan keliling ke kecamatan-kecamatan dalam mensosialisasikan, membina apa-apa yang sudah menjadi yang harus kita lakukan ke kecamatan-kecamatan. Tapi ini kita terkendala waktu dan pandemi ini, jadi kita tidak bisa bertatap muka. Nah, oleh sebab itu, saya perwakilan Ibu Bu Siti ini nanti bisa disampaikan kepada teman-teman K3S yang ada di Kecamatan Kota Bumi Selatan ini, kalau nanti ada guru kepala sekolah yang melarang ataupun mengomelin guru-gurunya calon guru penggerak ini, tolong disampaikan, diberikan masukan-masukan supaya mari kita sama-sama mensupport calon guru penggerak ini yang nanti notabene-nya akan mempercepat proses peningkatan mutu yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya senang kalau teman-teman dari SD ini banyak yang menjadi calon guru penggerak, berarti ada calon-calon yang nanti akan lebih banyak lagi, Pak. Ya, akan lebih banyak lagi untuk menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kadis, Bu KS, Bu Berta, gitu ya. Pak Sapon, terima kasih telah Sama-sama. dialog. Ini tadi kita memanfaatkan sisa waktu sehingga kita bisa berdialog. Kita bisa menggali harapan dan kekhawatiran, kita tarik ke yang lebih luas. Tidak hanya secara khusus antara KS dan CGP, tapi kita tarik ke ranah wilayah Lampung Utara gitu ya. Dan tadi kita sudah banyak mendengar pernyataan-pernyataan dari Pak Kadis. Saya sangat mengapresiasi, luar biasa, dengan segala macam keterbatasan kendala yang ada, tetapi punya komitmen untuk berusaha memajukan Lampung Utara sehingga sejajar dengan wilayah-wilayah yang lain. Sukses untuk Pak Kadis, terima kasih. Mudah-mudahan berkesempatan untuk touring tadi ya Pak Kadis ya. Ya, siap. Biar nanti gitu. Biar ngelihat harimau, Pak. Mudah-mudahan. Ya, saya kalau ke Lampung yang sudah baru sampai ke Tanggamus Pak Kadis. Oh ya, Tanggamus ke Pringsewu ya. Pringsewu. Ada di sana gitu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Sapon. Siap jadi drivernya Pak Yuli. Wah, luar biasa.
Luar biasa. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir ya Pak. Kita Ya, bisa- ya, siap. Secara luring. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Banyak yang resen tapi Pak Sapon. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Kadis dan Pak Yuliawanto. Dengan bincang-bincang ini semakin menambah pemahaman kita, wawasan kita, dan semoga mudah-mudahan akan menambah kesiapan kita untuk mensukseskan program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya bincang-bincang ini, kita akan mengakhiri acara pembukaan serta beberapa pemaparan terkait dengan kebijakan, baik dari kebijakan pusat, kebijakan kabupaten ya. Dan marilah sama-sama ya, sebelum ditutup nanti saya sampaikan bahwa setelah ini kita akan istirahat 15 menit dan nanti dilanjutkan dengan acara kegiatan yang langsung dipegang oleh pengajar praktis ya di kelas masing-masing. Ada praktek. Baik, ya pengajar praktek, Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang muslim dan bagi yang lain bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis. Salam.